Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. Ayat 17. Celaka manusia. Alangkah besar kekufurannya. Ini rupanya Al-Quran ini luar biasa ya. Orang-orang yang mengingkari ya tentang kehebatan Al-Quran yang fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi'aidi safarah kiramim bararah. Coba kita lihat ya. Terjemahan selanjutnya kalau Tuan Hasan ini mengerikan ya. Ayat 17 ini. Qutila al-insan. Celakalah manusia. Ini celakanya nih bukan lagi bahasa-bahasa yang ironi, tapi sudah qutila. Celakanya itu pakai kata-kata layak tulu ya. Membunuh. Ini kalau ini kira-kira matilah. Gitu ya. Manusia. Sadis ini. Alangkah besar kekufurannya. Ma akfarah. Ngeri juga ya. Semoga Allah mampukan kita ya. Istiqamah sampai husnul khatimah. Beriman pada Al-Quran. Dan terus bertadabbur Quran ya. Profesor Mahmud Yunus. Terkutuklah manusia itu. Terkutuklah manusia itu. Alangkah ingkarnya akan pemberian Allah. Masya Allah. Semoga kita yang bertadabbur malam hari ini ya, diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa bertadabbur Al-Quran sampai akhir hayat. Tengku, celakalah manusia itu. Alangkah sangat kekafirannya. Tafsirnya, alangkah buruknya manusia yang kafir. Dan juga alangkah sombongnya. Sehingga tidak patutlah mereka yang sombong dan berperilaku buruk itu dibiarkan hidup di dunia ini. Wow. Waduh. Gitu ya. Jadi kutila di sini konotasinya maka tidak pantas mereka dibiarkan hidup di dunia ini. Udah terkutuk. Kalau terkutuk kan mestinya masih ada yang diberi kesempatan ya. Untuk hidup, dan ini terkutuk dan harus mati. Ayat 17, kata Buya Hamka, celakalah insan, pangkal ayat 17. Tafsirnya, satu ungkapan sesalan dari Allah kepada manusia. Alangkah sangat kufurnya, ujung ayat 17. Adakah patut manusia itu masih juga kufur kepada Allah? Masih juga tidak mau menerima kebenaran yang dibawa Rasul? Insan masih saja menyombong. Sampai di situ saja Buya Hamka. Tapi memang ancamannya nih nggak main-main ya. Luar biasa. Jadi yang dicatat di sini memang terkait dengan kesombongan ya. Kesombongannya ini. Qutilal insanu ma akfarah. Baik Ustaz. Ya. Satu ayat ini semacam sesal, ungkapan sesal dari Allah. Kutukan. Diksinya ini loh. Kutila. Kutila ini kan artinya matilah. Itu secara harfiahnya itu matilah.
Secara harfiahnya matilah gitu. Kutilahnya dibunuh. Kutilah itu artinya mati, dibunuh. Kutilah itu. Ini maksudnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengecam dan menjauhkan manusia tersebut dari rahmatnya. Sehingga yang layak diterima olehnya itu adalah kematian yang mengenaskan. Di mana kutukan dan di mana kecelakaan yang menimpanya itu tidak berakhir kecuali sampai akhir hayatnya. Yani kutukan yang tidak bisa lepas, berujung pada su'ul khotimah. Qutilal insanu ma akfar. Tentu tadi kalau melihat terjemahan ulama Nusantara, al-insan itu ditafsirkan, diterjemahkan, ada yang menerjemahkannya manusia, ada yang menerjemahkannya manusia itu. Manusia itu. Artinya ada manusia yang seperti ini ya. Contohnya Zionis Israel itu. Ada. Saat ini manusia yang seperti ini itu ada. Contohnya Zionis Israel itu. Apa sih kesalahan si manusia ini? Dosanya apa gitu? Yaitu kekufuran, yakni kufur kepada Allah dengan kekufuran yang sudah berada di level mengherankan. Sudah ke level mengherankan. Coba Zionis Israel sekarang. Kayak gimana sombongnya? Seperti apa kufurnya? Kata Tuan Hasan, betapa alangkah besar kekufurannya. Jadi kekufurannya itu sudah sampai alangkah, sudah sampai mengherankan. Akal manusia saja itu nggak bisa membenarkan itu. Kalau bahas sekarangnya, sering kita mendengar kalimat untuk melihat dan membela Palestina itu tidak tidak perlu menggunakan kacamata agama, cukup pakai kacamata kemanusiaan. Jadi level kufurnya itu sudah ditolak bahkan oleh akal manusia, apalagi oleh agama, oleh syariat. Itu ma'akfarah. Terjemahan para ulama Nusantara ini bervariasi dan semuanya itu menunjukkan tentang sosok manusia yang dilaknat ini di ayat ini dan tentang kekufurannya yang sudah tidak bisa dikatakan lagi dengan sifat-sifat kecuali aneh, sudah sampai ke level itu. Coba manusia turun ke jalan, bukan hanya umat Islam dan bukan hanya di negara Muslim, di negara Amerika sendiri turun ke jalan, unjuk rasa, menyuarakan untuk solidaritas untuk Palestina, itu yang namanya Zionis, tetap saja dia. Maka ma'akfar, apa sih sebutannya itu untuk mereka? Nggak ada sebutan kecuali ma'akfar ini, susah diucapkan kecuali ma'akfar. Maka orang yang ma'akfar ini kekufurannya itu matilah. Itu yang paling cocok bagi mereka. Qutilal insan, matilah. Jadi, tapi kalau kosakata itu dibuat aksi ya, itu ngeri juga, takutnya radikal. Padahal pas kalau ayatnya malah pas itu.
Baik Ustaz. Jadi kalau Ar-Razi melihat ayat ini, katanya begini Ustaz Dedan. I'lam annahu ta'ala lamma bada'a bi dzikril qissatil mustamilati ala tarafu' sanadidi Quraisyin ala fuqara'il muslimin. Ajaba ibaduhul mu'minin min dzalika. Faka'annahu qila wa ayyu sababin fi hadzal ajab wa tarafu' ma anna awwalahu nutfah qadarah wa akhiruhu jifah madharah wa fina bainal waqtaini hammal udharah. Jadi memang orang-orang beriman nih pada saat itu melihat kesombongannya para petinggi Quraisy ini, terutama dalam menilai orang-orang muslim yang miskin, yang rendah. Sombong sekali. Ini kan masih di surat Abasa wa Tawalla nih ya. Bagaimana Islam memuliakan kemanusiaan yang tadi dibahas tadi dan tadi. Bahwa kepada si buta pun kita nggak boleh merendahkan. Ini akhlak ya. Kepada si miskin nggak boleh. Tetapi begitulah perilaku para pemuka Quraisy. Nah, Bani Israel ini jauh lebih dari itu semua.